bulimia itu justru terjadi pada orang-orang yang sebenarnya sudah underweight, tetapi sangat sensitif oleh komentar-komentar tadi. Pas itu keadaannya pas mau SD mau SMP. Jadi SMP itu ketemu teman-teman baru. Mereka tahu semua videonya dan mereka semua ngejek saya babi tepung. Katakan, wah gemuk sekali kamu sekarang ya, dan sebagainya dah. Dan ternyata benar Uti bilang, itu tidak membuat kita kemudian termotivasi untuk berubah. Hi my friends, are you there? Ya, halo my friends. Halo my friends, welcome back to Jadi Gini Show. Jadi gini, Iya. ya. Masih bersama Dr. Rai di sini. Aha. Dan kali ini digilir ya. Kali ini giliran saya, Putri Wulan dari komunitas teman baik juga. Jadi kita di sini santai aja dok ya. Please Iya, bantu saya untuk santai. Gak apa-apa, cemas-cemas sedikit biasalah. Ya nggak apa-apa lah, tangan disco dikit ya dok ya. Topiknya apa nih hari Topiknya ini? kali ini kita ngebahas soal apa sih itu body shaming. Wow, body shaming. Ini pasti nggak asing Kebetulan lagi juga sih. nih yang sudah komen ini wanita semua Iya, ya. wanita semua ini. Ada Kak Laksmi, ada Bu Dogung Dewi. Say hi dulu untuk semuanya yang sudah hadir ya. Oke, temanya kali ini emang kayaknya mewakili saya sih. Jadi pas banget gilirannya pas kena sama saya sih. Merasa dikerjain nggak? Enggak sih. Enggak, Mungkin ya? apakah saya sebenarnya dikerjai? Topiknya pas kali ya. Topiknya jadi ya. dipilihkan kan, Iya, dipilihkan jadi yang jadi concern. Mudah-mudahan nanti bisa mengedukasi juga. Iya. Jadi meminimalisir lah untuk orang-orang yang masih membuli fisik gitu. Oke, jadi gini loh my friends ya, sebenarnya Putri, panggilannya Uti ya. Uti saya aja. ini Ya. Uti ini sebenarnya juga salah satu founder ya di komunitas teman baik, dan beliau cukup sering nih ya bicara sebagai pembicara dan juga diundang ya beberapa IG ya teman-teman. Lumayan. Membicarakan soal body shaming. Nah, gimana nih kita lihat nanti apa bahasan kita yang tentunya hubungannya sama kesehatan mental, ya kan? Jadi sebenarnya gimana, Ti? Body shaming ini sebenarnya apa dari yang Uti udah baca dan mungkin alami juga ya? Iya, mengalami Gimana? pasti. Jadi menurut saya pribadi itu body shaming itu suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang atau banyak orang ya mungkin. Itu tujuannya sih untuk mengolok-olok. Jadi untuk mengomentari, mengkritik bentuk badan atau fisik seseorang, tapi tujuannya lebih untuk yang ke negatif gitu loh. Ada yang tujuannya positif ya? Nggak ada sih. Mungkin positifnya ya mengolok-ngolok ya iya, ya kan? Iya, jadi termasuk bullying juga sih. Bullying yang sampai sekarang kayaknya udah. Jadi bullying yang khusus soal penampilan fisik. Iya. Jadi nggak selalu soal overweight kan? Bisa juga underweight, iya, underweight bisa tinggi, bisa rendah ya, bisa juga yang punya hitam, kekurangan yang bisa aja keriting, warna kulit terus kondisi tubuh yang nggak sesuai dengan standar kecantikan atau standar standar kecantikan umumnya. Iya, ya itu kan? banyak banget sih kejadian. Kalau aku pribadi sih bener-bener udah wahid banget aku udah ngalamin itu udah kayaknya 28 tahun hidup itu. Tiada hari tanpa body shaming gitu. Oke. Jadi sebenarnya yang dialami Uti ini apa? Kalau saya pribadi sih yang saya alamin itu banyak dari perkataan. Dari perkataan yang mungkin iseng, menurut mereka bercanda. Tapi oke lah kalau misalnya bercanda bisa kita terima, bisa saya terima. Tapi kalau misalnya untuk tidak masuk dalam hati susah. Gitu, jadi kayak lebih. Jadi buat mereka mungkin bercanda, tapi buat kita itu sakitnya tuh di sini. Jadi kalau dibilang-bilang bercanda ya jangan marah ya. Iya, nggak marah aku tuh gitu.
Cuman sakit. Cuman sakit ya. Dan kalian semua nggak lihat rasa sakit itu di sini gitu. Iya. Jadi bukan selalu yang nggak terlihat itu nggak ada ya. Jadi yang orang pikir misalnya aku nih kena body shaming dan aku balasnya dengan bercandaan. Itu ternyata saya juga baru tahu itu ternyata nggak selamanya baik sih. Jadi kalau dia bercanda ngolok-ngolok kita terus kita jawab dengan bercandaan. Misalnya gimana tuh? Kalau misalnya yang pernah kejadian sih kayak Endut jangan di situ, emang cukup tuh nanti kamu ngalangin kamera misalnya kayak gitu. Ya maaf ya lah bala-bala gitu lah. Orang ngiranya ya santuy lah, dia nggak marah juga. Orang dia nggak pernah marah, orangnya asik lah, nggak pernah marah pokoknya kalau tiap dikomentarin bentuk tubuhnya gitu. Tapi kan nggak selamanya gitu loh. Semestinya saya pun kalau mau marah ya bisa marah. Cuman tergantung orang sih, kalau emang orangnya emang nggak enakan seperti saya, mungkin jatuhnya ya terima-terima aja gitu. Makanya saya agak salut sih sama orang-orang yang kena body shaming tapi mereka bisa langsung kalian jangan kayak gitu dong gitu. Emang kenapa? Emang salah apa sama aku? Aku lo nggak ganggu kalian kayak gitu tuh. Sebenarnya kadang-kadang dilema juga ya kalau mau marah. Iya. Nggak ada manfaatnya. Mereka juga nggak berubah. Ya iya kan? Mereka malah terus. Tapi kalau misalnya emang nggak marah dan malah membalas dengan bercandaan, mereka kiranya kita kayak mau aja diajak terus kayak santuy gitu loh. Jadi atau jadinya balas-balasan melakukan body shaming. Nut ya tanya ya keriting gitu kan. Iya. Jadi kayak ya balas-balasan sih, cuman mungkin dia juga nggak terima juga dibilang keriting, bisa jadi ya kan. Cuman ya walaupun benar. Iya. Kan banyak orang ngeles kan. Nggak body shaming kan aku ngomongin yang fakta. Iya. Gitu katanya. Orang emang bener, pernah loh saya kayak gitu. Jadi pada suatu ketika itu ada temen kalau misalnya saya duduk gini kan, nggak bisa berdiri ya gitu, iya nih gitu. Berat sih badan lo gitu kan misalnya gitu. Nggak gitu juga kali gitu kan. Emang kenyataannya gitu, parahnya sih sampai sampai kayak kok gitu banget kayaknya gitu. Emang sih kayak mungkin untuk beberapa orang yang overweight emang nggak baik untuk mereka, kayak segi bisa penyakit gitu kan bisa juga dok gitu. Jadi sebenarnya Putri menyadari ya hal itu. Gitu. Nggak perlu juga orang-orang memojokkan seperti itu, sebenarnya kita memahami. Tapi kan ada yang berpikir begitu ya, orang tuh harus kapok dulu baru mau berubah. Iya. Kira-kira omongan-omongan nggak sedap itu kemudian itu memacu atau memberikan motivasi Uti untuk berubah atau sebenarnya gimana? Kalau dari pengalaman aku dan dari aku lihat dari banyak orang yang kena cemooh atau body shaming dari orang lain, kebanyakan dari mereka malah nggak tergerak, malah membuat mereka down gitu loh. Jadi kayak jangankan untuk bangkit berubah gitu, malah jadi beban pikiran, jatuhnya binge eating, jatuhnya mungkin nggak mau makan nanti kena asam lambung atau mah gitu kan, atau bisa binge eating jadi juga. Jadi itu hanya jadi reaksi emosi sementara aja ya, dan bisa jadi memperparah ya. Jadi sebenarnya gitu. Kalau misalnya ada orang yang komentar gitu, coba deh diet ini. Kemarin temanku ada diet nggak pakai nasi, mau loh turun berat badannya gitu kan. Terus ada juga lagi musim diet mayo, coba deh diet mayo itu lumayan loh, lagi promo di sini. Berhasil dia cuma 2 minggu, menunya sehat kok gitu. Itu tuh nggak semuanya cocok di saya gitu loh. Mungkin orang-orang juga sama gitu, daripada mengikuti saran mereka dan itu menyengsarakan diri kita atau body kita jadi sakit gitu, ya ngapain gitu loh. Karena nggak semua diet itu cocok untuk setiap orang gitu. Karena kan dan itu bukan berarti Uti tidak mau merubah ya, merubah diri ya kan. Semua orang lah ya kan, semua orang pengen setiap hari ingin berubah menjadi lebih baik setiap harinya ya kan. Itu. Nah, tapi dari pengalaman itu sebenarnya yang paling menyakitkan ya selama ini body shamingnya dari kalangan mana? Kalau body shaming sih dari keluarga sih, yang paling terdekat sih paling
yang paling nyakitin. Emang sih dari kalau yang saya teliti nih dok, dari yang saya teliti, body shaming itu bisa datang dari teman, bisa datang dari orang teman sekantor juga, bisa dari keluarga dan bahkan dari orang yang gak kita kenal. Kita ketemu di supermarket, nyolocos saja tiba-tiba bilang, aduh gede sekali bro, ya bagi sih? Mereka itu hal yang biasa. Iya. Tapi gitu. Dampaknya buat Uti sendiri gimana? Kalau dari aku pribadi sih dampaknya ya malah bikin down, sedown-downnya banget sampai aku harus gimana gitu loh. Sedangkan itu tuh membuat dilema. Justru hilang arah ya. Iya. Apa yang mesti saya lakukan gitu. Karena di satu sisi aku mungkin nyaman seperti ini gitu loh. Semasih aku sehat. Tapi semasih kalau misalnya aku ngerasa kayaknya kolesterol aku udah naik nih. Ya aku buat supaya turun atau melakukan olahraga supaya untuk sehat aja gitu. Tapi untuk tubuh ya saya rasa saya nyaman dengan keadaan saya seperti ini. Tapi orang-orang malah nggak kayak memberi respon yang mengerti bahwa kita nyamannya seperti ini gitu loh. Jadi semua orang tuh merasa semua harus seragam ya. Iya kayak berat badannya mesti sekian gitu. Jadi kayak girl band Korea gitu. Orangnya kan sama semua, mukanya sama semuanya. Jadi standar kecantikan sih masih di sini masih kayak gitu sih dok. Iya. Tubuh langsing, putih kayak gitu contohnya ya. Banyak kan sekarang juga. Padahal sebenarnya cantik dan ganteng itu relatif ya. Iya. Jelek yang mutlak. itu cuman ungkapan di masyarakat ya. Tapi kalau saya sih cantik dok. Cantik itu. kan. Jadi kata orang harus mulai dari diri sendiri ya. Iya. Kalau kita merasa tahu ya potensi-potensi yang ada. Jadi sebenarnya soal kesehatan jiwa itu cirinya juga seperti itu loh. Ya. Jadi orang cirinya sehat jiwa itu bukan sekedar nggak ada gejala. Tapi nomor satu adalah memahami, ya kan, potensi hal-hal baik yang ada di dalam dirinya, ya kan, mengetahui keterbatasan yang ada dalam dirinya sehingga kemudian ingin dia ubah, ya kan, atau dimaklumi, itu sebenarnya. Jadi kesehatan jiwa juga soal itu sebetulnya, ya. Nah kemudian body shaming ini banyak yang nggak paham, ya, seperti Uti tadi, ya kan, dan banyak orang lainnya. Itu menimbulkan trauma tersendiri dalam seseorang, ya kan, ungkapan-ungkapan yang sebenarnya lucu-lucuan, entah itu di keluarga, ya, entah itu di pertemanan, dan karena kita merasa it's okay lah, ya memang kenyataannya begitu, kita terima, tapi sebenarnya muncul di dalam bawah sadar kita bahwa kita layak untuk diperlakukan demikian, dan bahwa hal-hal itu akan berjalan terus-menerus. Dan kemudian kita membiasakan menerima rasa tidak nyaman itu gitu sebagai bagian dari diri kita. Padahal sebenarnya ketika hal-hal itu dibiarkan bisa muncul resiko-risiko sebetulnya. Ya kan? Misalnya kalau kebetulan ini kita membicarakan body shaming ya dalam hal berat badan, ada loh gangguan-gangguan jiwa yang berhubungan dengan hal ini. Misalnya gangguan makan. Ya. Gangguan depresi, ya, gangguan cemas. Bahkan misalnya kalau perlakuan buruknya itu sampai luar biasa, bisa menjadi post traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma, gitu loh. Ya, nggak tahu nanti juga share ya beberapa gangguan makan itu misalnya gini. Jadi gini gangguan makan tuh macam-macam. Ya. Banyak macam ya banyak macamnya. Yang pertama misalnya anoreksia. Nah, pernah dengar ya? Anoreksia, bulimia, sama binge eating. Tadi malah Uti udah udah ini. Ya, saya nggak tahu apa itu pernah terjadi ya pada Uti. Nanti boleh cerita. Ya. Yang pertama binge eating, justru makannya banyak. Iya. Yang habis diejek, perasaan kita gedek, ya kan? Kesel, jadi pelampiasannya kemakan gitu. Udahlah gitu. Pokoknya yang penting hati seneng aja gitu ya. Nyiapin sendiri ya makan tanpa ada yang tahu, kita balas gitu ya. Tapi sebenarnya setelah itu jadi nyesel. Iya. Iya kan? Jadi lebih depres lagi. Lebih depresi lagi, lebih down, kenapa saya harus begini? Maka kalau hal itu terjadi bisa disusul oleh gangguan berikutnya namanya bulimia. Jadi
justru jari kita masukin supaya kita muntah karena kita nyesel kenapa harus banyak makan tadi, ya kan? Kita muntahin lagi semuanya, dan itu tidak hanya sekali, tapi berulang kali, bisa terjadi setiap hari. Ya, bahkan ketika berat badan juga sudah turun karena perilaku tadi, ya, itu kemudian orang ini juga masih merasa dirinya masih gendut gitu, masih gemuk, masih overweight. Itu jatuhnya ke justru bulimia itu justru terjadi pada orang-orang yang sebenarnya sudah underweight, tetapi sangat sensitif oleh komentar-komentar tadi. Orang apa yang pernah disebut dulu itu masih terngiang. Dia masih melihat ke cermin bahwa saya masih berlebihan di sini nih, di sini. Padahal sebenarnya kalau dihitung dari ini sudah underweight malahan, ya kan? Kayak merasa nggak cukup puas, selalu nggak cukup puas. Betul. Itu nggak sih, Dok? Dan ada juga anoreksia, ya kan? Anoreksia ini kalau tadi kalau binge eating justru makan banyak, ini kebalikannya. Anoreksia ini membatasi banget, menghitung kalori. Menghitung kalori boleh, ya kan? Tetapi kalau terlalu obsesif, ya, pikiran berulang-ulang, bayangkan tuh setiap ini dicek makanannya, ya, tiap jam melakukan aktivitasnya dan sebagainya, ya. Kadang-kadang ada efek buruk juga kan, ada smartwatch bisa menghitung kalori yang keluar dan sebagainya. Kita terobsesi nih, harus sekian. Kalau ya lebih kan? dikit langsung stres nggak sih, Dok, orang yang penderita anoreksia? Nah itu akhirnya gitu? kemudian mempuasakan dirinya atau makan makanan yang ekstrim banget, kalorinya rendah, ya kan? Atau kemudian melakukan olahraga yang eksesif, yang terlalu keras, ya kan? Dan sebenarnya perilaku ini bukan hanya soal mental, tetapi juga kalau dibiarkan akan mengganggu kesehatan fisik. Bayangkan kalau anoreksia, ya kan? Pernah nggak dengar cerita orang anoreksia sampai nggak menstruasi, sampai nggak datang bulan, ya sampai ada anemia, kena penyakit berat juga, sampai rambutnya patah-patah atau rontok, ya kan? Benar. Ya, sampai kulitnya juga terganggu, sampai berkerut, kemudian osteoporosis, ya, dan sebagainya. Dan itu saya pernah temui klien seperti itu. Wow. Ya. Padahal orangnya sangat cantik menurut saya. Saya masih laki-laki normal kan. Ya, orangnya sangat cantik, kurus. Tapi dalam pikirannya bahwa saya masih kurang. Yang idealnya itu dia tunjukkan, ya. Dia bahkan bisa. Dia memang pernah, ya. Dia memang pernah ketika masa remaja itu agak overweight. Ya kan? Agak overweight, pernah sampai, ya saya lupa tingginya, tapi dia pernah sampai berat badan 80-an. Bayangkan saya ketemu dia, ya, itu dalam angka 50-an. Dan dia pernah lebih parah lagi, jadi 40-an kilogram. Wow. Saya pernah ditunjukkan fotonya, dan saya nggak pernah bisa lupa hal itu. Ya kan? Nah itu efeknya, ya. Anoreksia, kemudian ada yang bulimia. Jadi setiap keluar tergoda makanan donat, terus ingat kalorinya udah dimakan, ingat kalorinya terus dia muntahkan. Iya. Itu juga bisa menimbulkan gangguan-gangguan fisik, misalnya lambung, ya kan? Kemudian gigi kita kan kena asam lambung, juga bisa terganggu dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa yang kita pikir sederhana, ya, ternyata itu menyakiti orang luar dalam, gitu. Tidak hanya secara mental, tetapi juga secara fisik. Gitu. Belum lagi bukan hanya gangguan makan, tapi juga gangguan suasana perasaan, jadi gangguan depresi, ya kan, dan sebagainya. Bisa menjalar gitu sih, Dok. Iya, sampai kemudian ada ini bunuh diri dan sebagainya, atau menyakiti diri. Kenapa saya harus dilahirkan demikian dan sebagainya. Itu mau omongan tentang self love seperti apapun, ketika sudah mengalami gangguan seperti itu sulit bagi orang. Ya, hal-hal ini butuh bantuan. Artinya bahkan sistem zat kimia di otaknya itu sudah tidak seimbang. Benar. Makanya mau dikata-katain lagi, ya kan? Kadang orang nggak paham. Ngapain sih kamu udah kurus gini. Padahal itu sebenarnya jatuhnya body shaming lagi. Dan itu tidak membantu. Nggak membantu sama sekali. Iya. Terus disuruh sama orang-orang apa? Kamu kurang bersyukur aja nih, udah baik-baik aja tapi nggak, kan? Dan sebagainya. Hal-hal semacam itu tidak membantu. Tidak membantu. Jadi kalau mau membantu, yang pertama ya dengarkan. Ya kan? Sebetulnya apa sih yang terjadi? Seberapa sulit pun kita bisa memahami sebenarnya apa sih yang membuat dia seperti itu.
ya. Kemudian dukunglah kalau memang ada keinginan untuk mendapatkan bantuan dari profesional kesehatan jiwa, misalnya psikiater. Ya kan? Zaman sekarang udah hanya orang katrok lah yang berpikir kalau orang ke psikiater cuma yang gila gitu ya. Iya kan, stigmanya masyarakat masih kayak gitu, masih kental banget. Iya, dan gitu. Hal-hal ini bisa diobati. Saya punya beberapa klien yang kemudian bisa nih, ya kan, bisa kemudian mengubah pola hidupnya dengan sesuatu yang baru. Ya, jadi ada beberapa kunci. Tapi saya mau tahu nih, Uti, pernah nih mengalami hal-hal semacam tadi gitu, dalam kehidupan gara-gara body shaming ini? Kalau saya sih bingung eating ya, sampai sekarang. Dan kalau bisa saya jujur, boleh kan? Nggak apa-apa kan? Ya itu terserah Uti, kalau merasanya nyaman. Iya, saya lebih memilih untuk share, untuk mengedukasi juga sih, untuk share pengalaman supaya teman-teman juga nggak ada yang seperti ini gitu. Jadi merasa ada yang senasib juga ya? Iya. Jadi saya kena body shaming ini udah lama banget. Dari SD mungkin. Karena TK saya sakit-sakitan, jadi nggak begitu overweight. Dan setelah saya sakit-sakitan itu, barulah saya overweight. SD. Dari SD sudah kena bully, SMP juga, bahkan ada yang lebih parah. Waktu SD teman saya itu sempat ke rumah saya. Dia pertama kali punya HP berkamera pada saat itu. Dan dia berkunjung rumah saya bilang, saya mau pijat dulu. Saya mau pijat sama luluran dulu. Emang biasa saya pijat sama luluran dulu kan, dok. Terus dia bilang, enggak, aku masuk aja ke dalam gitu. Udah dia masuk ke dalam, dia rekam saya dalam keadaan telanjang. Betapa jahatnya gitu. Terus habis itu di-share. Di-share di satu sekolah. Itu SD loh. Di-share di satu sekolah SD. Jadi bukan untuk hal seksual ini ya, iya, tetapi untuk memang diajak, murni untuk diajak. Iya, dan pas itu keadaannya pas mau SD mau SMP. Jadi SMP itu ketemu teman-teman baru. Mereka tahu semua videonya dan mereka semua ngejek saya babi tepung. Karena saya pas waktu itu lagi dilulur dan saya mungkin seperti babi. Jadi saya dibilang babi tepung. Itu sampai SMP masih banyak banget yang bilang gitu. Dan ya mau gimana? Saya melawan dunia pada saat itu gitu loh. Jadi ya nanti juga berlalu gitu loh. Jadi itu Dan SMP. sebenarnya kalau konten seperti itu pernah di-share itu akan selamanya ya. Iya. Tersebar gitu. Bagi orang lain, ya kita banyak orang yang nggak memahami sebetulnya apa yang mau ingin didapatkan. Padahal sebenarnya orang-orang inilah yang sebetulnya juga perlu mendapatkan penanganan. Biasanya punya masalah tersendiri. Iya, maksudnya dia untuk itu tuh apa juga saya nggak pernah punya masalah sama dia gitu loh. Bahkan saya juga nggak pernah punya masalah sama orang-orang yang body shamingin saya gitu. Malah saya diam-diam baik gitu. Tiba-tiba mereka datang, wah gembrot gitu. Ngapain juga, ada sabar. Terus habis itu SMA, yang berlanjut lah, masih seperti itu. Masih saya overweight sih SMA. Tapi maksud saya ungkapan tadi mempengaruhi pola makan Uti atau gimana? Kalau pas itu puncaknya SMA, saya udah ngerasa saya pingin kurus banget, tapi dengan instan. Saya nggak mau olahraga, saya nggak mau ngurangin makan, saya maunya instan. Akhirnya saya jujur nggak tahu soal bulimia itu. Saya cuman makan pokoknya yang saya mau saya makan, tapi saya paksa keluarkan. Saya nggak tahu itu bulimia. Caranya gimana? Ya masukin jari saya ke mulut saya gitu. Kalau satu jari itu kurang maksimal menurut saya masukin 3 atau enggak 4 itu udah bisa masuk. Itu SMA. Jadi apa yang Uti rasakan kalau saat itu? Kalau saya sempat kayak sambil nangis sih pernah. Jadi mengeluarkan makanan saya sambil terisak-isak gitu loh. Karena nggak nyaman sebenarnya, tapi saya mau itu karena orang-orang menginginkan saya seperti itu gitu. Jadi perubahan yang mau diusahakan seperti itu justru untuk orang-orang. Iya, itu yang saya dulu nggak tahu, masih buta untuk keluarga banget. Mungkin untuk. Karena dulu kan tekanan SMA apalagi kan banyak banget teman-teman yang udah punya pacar gitu kan. Saya juga pingin, tapi saya nggak bisa karena saya bertubuh seperti ini gitu loh. Makanya saya mulai gangguan makan itu, binge eating juga. Jadi saya makan
muntahkan gitu. Atau perlu saya rapel gitu loh dok. Jadi pagi, tapi saya udah keinginan tuh kayak udah gatel banget. Jadi setiap makan. Jadi kalau tidak dilakukan, rasanya ada yang kurang. Jadi kayak saya ngerasa, aduh, merasa kayaknya bersalah, perutnya gitu ya. gedean apa karena nggak aku muntahin ya, kayak gitu jadinya. Jadi kurus enggak sakit iya kali ya. Sampai pernah ininya sakit banget, tenggorokan tuh sakit banget dok. Dan saya baru tahu bulimia itu kan pas kuliah, udah zaman-zamannya teknologi, udah punya HP semuanya. Jadi waktu itu SMA itu enggak mencari terapi juga ya? Enggak, belum tahu ya. Saya nggak tahu sama sekali, saya buta Kita merasa sama sekali. Wajar hal itu untuk dilakukan. Karena saya maunya instan gitu loh. Menurut saya, kalau kayak gini caranya mungkin saya bisa lebih mengurangi lemak dalam tubuh saya gitu, atau gimana gitu, gitu supaya terlihat oke di tempat-tempat atau apa kenalan-kenalan gitu ya saya lakukan gitu. Karena saya minim banget pengetahuan dulu soal kesehatan jiwa, soal. Jadi mulai kuliah baru mulai itu terpapar informasi. Informasi kalau itu bulimia ya, tapi saya masih lakukan. Karena tekanannya masih terus berlangsung. Iya, karena banyak orang nggak paham kalau kita mengalami bulimia, nggak cukup sekedar paham gitu. Iya. Tetapi itu suatu gangguan yang bahkan juga ada hubungannya ya di otak. Sebenarnya ada zat kimia yang perlu diseimbangkan, perlu diperbaiki sehingga pikiran berulang-ulang tentang sesuatu ya, fokus hanya pada hal itu saja. Itu kan otomatis ya, Uti bilang tadi ya. Sebenarnya tahu tidak perlu dilakukan, tetapi itu otomatis kalau nggak dilakukan nggak nyaman. Nah, gimana untuk hal itu, ya kan? So otomatis kalau kita infeksi terus demam gitu, ya kan? Terus kita bilang, oh ya saya udah paham sih ini demam nih, perlu didinginkan. Tapi kalau kita nggak, ya kan, minum obat, terapi ya nggak bisa gitu. Iya. Ya, jadi kan? saya terus melakukan itu masih. Bahkan setelah saya tahu itu bulimia, itu tidak baik, efek-efeknya seperti ini. Bahkan saya sudah melihat kayak orang yang bulimia giginya, aduh, ya kayak gitulah, ngeri sendiri dari lihat. Cuman tapi sulit untuk berubah. Ya perlu bantuan dari luar ya. Jadi itu kuliah terus sampai sekarang sih jarang-jarang. Oke. Masih sih, cuman kayak jarang-jarang kita gitu. ini ya kalau memang boleh ya. Kita kan ketemu tuh akhirnya kan di klinik, tapi waktu itu terapi seingat saya bukan untuk gangguan makannya, untuk hal yang berbeda. Untuk ya? hal yang berbeda. Karena, boleh cerita ya. Iya, karena waktu itu justru karena kecemasan ya. Iya, kecemasan. Karena kalau saya sih sadarnya saya butuh pertolongan itu sebenarnya udah lama banget dok. Saya tuh sadar setelah saya diputusin. Maaf. Ya tapi benar karena setelah ini menarik nih ya. Diputusin tapi sekarang kita bisa ketawa. Ini artinya udah bisa move on ya kan. Ada cerita apa tuh? Jadi dulu itu, maaf apabila ada yang tersinggung. Jadi dulu itu mantan saya katanya konon suka orang yang gendut-gendut untuk dipacari. Oke. Berjodohlah saya dengan dia. Oke. Karena terus kita ternyata nggak perlu berubah besar, karena kan? Saya juga ngerasa ya Tuhan, akhirnya ada juga yang mau sama body kayak gini gitu. Ada juga yang melihat sisi positifnya body saya gitu. Habis itu oh ya udah oke, saya jalanin. Saya tidak jadi diri saya di situ. Saya ngikutin dia terus. Saya lupa teman-teman, lupa keluarga. Pokoknya saya ikut dia terus dan teman-temannya aja. Fokus sama itu sampai pada suatu hari orang tuanya bilang kayak gini, suruh kurusin dia. Kamu bilang kamu suka sama cewek-cewek yang overweight, yang gendut-gendut. Katanya unyu, katanya lucu, tapi aku disuruh kurus. Kan nggak mungkin dia nanti kalau ternyata berkeluarga pas di depan suami overweight gitu ya. Pas di depan mertua tiba-tiba kecil gitu ya. Wah, kalaupun itu kayaknya perlu kantong Doraemon gitu ya. Kalaupun saya bisa lakukan itu, kayaknya nggak saya lakukan. Setelah itu putus ya. Lalu? Setelah itu saya diputusin, itu tiap hari saya nangis. Karena saya ngerasa saya bucin banget di situ. Karena akhirnya saya ada yang nerima nih keadaan tubuh saya seperti ini, ada yang nerima. Makanya saya benar-benar kecintaan banget sama dia. Dan di saat
saya di-cut, saya diputusin, itu saya benar-benar kayak oh ya udah, jangan cari pacar Setelah dulu. itu ya kita ketemu ya. Oh jauh belum dong. Belum. Masih jauh. Jadi itu sebenarnya saya sudah sadar karena aduh nangis terus. Ada sesuatu nih kayaknya ya yang dalam diri kita. Uti yang sebenarnya nih nggak yang seperti ini gitu. Iya, terus juga keinget masa lalu saya yang kelam yang saya pernah cerita sama dokter itu. Jadi ya untuk numpuk. edisi itu untuk berikutnya nanti aja lah ya. Pokoknya jadi numpuk semua tuh. Benar-benar saya kumat, segala penyakit kumat. Bingi eating juga, bulimia makin parah saya poin itu. Sampai saya pernah kurus banget, Dok. Setelah diputusin, iya. Itu waktu itu sampai berapa? Bilang nggak sampai 70, saya nggak pernah tembus 70, Dok. Sampai kelihatan banget. Akhirnya terjadi ya, Uti kurus iya. tapi jadinya tapi sakit. Tapi karena itu gitu loh, tapi ada rasa puas sih pas itu. Akhirnya aku kurus gitu loh. Tapi kayak now what gitu loh. Ironinya jadi kurus gitu? Itu sesuai dengan keinginan calon mertua. Iya, calon mertua yang tidak pernah akan jadi mertua saya gitu. Jadinya sekarang ya udah kurus, mau ngapain? Kayak hilang arah juga. Jadi habis itu ya udah akhirnya kembali lagi, mungkin karena udah akhirnya kembali ke teman-teman, kembali ke kerjaan ya karena sudah tamat. Jadi ya sempat kan? happy juga gitu. Iya. Tapi ya uniknya malah mencari pertolongannya waktu itu bukan untuk hal-hal itu. Iya, malah bukan untuk hal itu. Waktu itu cemas ya. Lebih ke cemas, sulit tidur, gemeter gitu ya. Iya, tapi sebenarnya ya itu cuman mungkin pas lagi kumat itu, itulah yang pas saya ketemu dokter Dan gitu. memang sebenarnya kalau my friends ingin tahu ya bahwa gangguan-gangguan depresi, gangguan makan ini sering bertumbang tindih juga ada gangguan cemas. Betul ya kan? Ya syukurlah tapi ya kadang-kadang itu blessing in disguise ya. Maksudnya kita ngalami gangguan cemas tapi gara-gara itu kemudian kita mencari terapi, ya kan? Jadi saya benar-benar mengapresiasi teman-teman saya sih sekarang lebih mengapresiasi banget kalau mereka sadar akan kesehatan mental. Jadi kan kalau zaman dulu tuh kan kayak apa sih psikiater, psikolog ngapain juga ke sana gitu loh. Bahkan yang kayak kita ini yang seumuran saya juga banyak banget yang berpikiran kayak gitu. Tapi seiring jalannya waktu dan ternyata tidak malah seperti sekarang itu. kayaknya berbalik. Iya. Ya, kalau ngomongin kesehatan mental tuh malah keren gitu. Iya, jadi orang kepo kan kayak pengen tahu ternyata kayak gini, ternyata body shaming itu nggak baik ternyata gitu. Tapi bahkan tetap bisa menimbulkan seperti ini. Iya, ya kan? jadi. Tapi unik juga nih, ya Uti justru bisa menertawakan ya hal-hal yang sebetulnya cukup menyedihkan di masa lalu. Tapi itu lewat proses pasti. Iya. Ya kan lewat proses. Lama banget, tapi bahkan sampai sekarang sih masih membekas sih, Dok. Kalau bisa dibilang kadang keinget nge-flash pasti ada aja daunnya gitu. Tapi gini ya. Maksudnya akhirnya kan ketemu karena kecemasan ya, tapi mendapatkan terapi ya. Tapi Uti sendiri merasa dengan terapi itu ada perubahan nggak dengan gejala-gejala gangguan makannya, kemudian penerimaan diri sendiri ya. Kadang-kadang kan body shaming yang dilakukan orang lain, saya sering juga lihat akhirnya lama-lama orangnya yang membody shaming dirinya sendiri. Iya, itu saya. Saya jadinya kayak ya jadi auto ngejek diri sendiri gitu loh, Dok, karena sempat begitu ya. Sampai sekarang kita nggak bisa pungkiri deh, Dok, orang di luar sana tuh kayaknya mengejek body itu udah kayak hal yang biasa gitu loh. Jadi orang ngelakuin itu ya karena itu hak aja untuk ngomong gitu ya. Itu hak mereka untuk berbicara gitu loh. Jadi mau nggak mau saya bersahabat dengan itu, tapi di sisi lain ada part dalam diri saya yang nggak mau terima itu gitu loh. Jadi ada PR juga ya kayaknya Uti ya. Dan jadi, yang perlu dikerjakan sehingga nantinya benar-benar merasa bisa lebih baik ya kan. Ya masih sih kayak tapi secara umum terapi Uti rasa gimana? Ada perubahan untuk hal-hal? Ada banget. Jadi apa yang dirasa? Kayak mungkin lebih bisa menghargai diri sendiri. Jadi bisa untuk lebih bisa menerima keadaan diri.
kalau misalnya orang berkata apa masih bisa menghalau pikiran kita sendiri untuk tidak melakukan kembali hal-hal yang kemarin yang jelek-jelek gitu Dok. Dan walaupun masih kadang pas lagi down banget, lagi di bawah banget saya rasakan, emang saya akuin saya masih bulimia. Tetapi sudah makin jarang. Tapi udah makin jarang, kita terus makin produktif ya kan, dengan men-share itu juga kita berbagi, ternyata cukup banyak orang ya yang merasakan seperti itu. Iya sih. Jadi ya itu PR seumur hidup lah untuk bisa menjadi recover ya. Karena lama sekali sih saya rasa Dok ya, karena kalau misalnya orang sudah mengalami mental issue, apalagi udah rentan waktu yang cukup lama itu pasti butuh waktu yang panjang juga kan untuk recovery. Kadang-kadang orang salahnya di situ, selalu bertanya gitu, kapan sembuhnya Dok? Gitu. Sebenarnya ini recover, pulih. Dan pemulihan itu kita lakukan. Ya pemulihan itu kan usaha untuk menjadi lebih baik. Sebenarnya yang tidak mengalami gangguan pun sebenarnya kita tiap hari juga melakukan usaha untuk menjadi lebih baik, dan itu kita lakukan sebetulnya seumur hidup kita, ya kan? Bukan berarti terapinya kemudian membuat kecanduan atau ketergantungan, ya. Tetapi terapi itu kan macam-macam, bukan hanya obat, tapi psikoterapi, ya. Kita obrolkan, jenisnya juga makin banyak, ya. Dan itu bukan ngobrol biasa, ya kan? Kemudian pemilihan terapi juga sangat penting sebetulnya, ya. Nah, kalau saya lihat Uti ya sangat komunikatif, ya kan, sangat baik, ya tentu mudah ya buat psikiater di mana saja ya, buat terapis di mana saja untuk mau tahu ini, kebutuhannya ini. Karena my friends juga perlu tahu ya, hal itu juga sangat penting. Jadi pemilihan terapi, karena ada beberapa juga obat-obat ya, biasanya untuk gangguan makan, untuk gangguan depresi, gangguan cemasnya digunakan adalah obat-obat yang berhubungan untuk meningkatkan serotonin ya. Atau kita sebutnya antidepresan. Nah, ada juga soalnya antidepresan yang justru meningkatkan nafsu makan. Nah, biasanya sensitif banget tuh. Yang lain saya yang kalau memang mengalami gangguan makan, kemudian search, wah obat ini justru meningkatkan Dok. Saya sempat gitu. Saya sempat gitu. Pertama kali dapat obat dari dokter itu, saya searching kan namanya. Kebetulan teman saya ada yang di Kupang juga, dia sedang berobat, dan saya tanya, saya obatnya ini loh Kak, gitu kan. Terus itu dia juga, aku juga kayak gitu, cuman mereknya beda gitu. Langsung aku lihat di situ efek-efek sampingnya gitu, gemetar katanya, mengurangi nafsu makan, itu yang saya ingat. Terus menimbulkan kayak mengurangi nafsu makan justru. Iya, di listnya itu sih dua itu yang saya ingat, karena saya rasa pada saat pengobatan pertama saya kehilangan rasa ingin makan saya. Kalau yang saya rasakan pas waktu itu. Jadi ya seneng gitu. Jadi kayak lumayan nih jadi ajang diet-dietan gara-gara obat ini gitu. Tapi makan tetap, cuman nggak nafsu aja makan gitu. Tapi saya sempat ganti obat kan Dok. Yang sekarang obat ini malah nggak buat saya tidak ingin makan dan tidak buat saya binge eating juga gitu. Jadi punya kendali makan tetap biasa, cuman emang saya nggak bisa pungkiri kalau misalnya emang lagi down, binge eating. Ya. Jadi gini, ya. Jadi memang kita dalam proses terapi memang kita perlu nih komunikasi yang baik, pemilihan mana yang ini. Kemudian efek samping itu, ya namanya efek samping tidak akan selalu muncul dalam setiap orang. Efeknya kadang individual sekali, ya kan. Dan kemudian banyak yang nggak paham gitu. Kadang-kadang efek sementara atau sugesti gitu ya. Ini saya malah nggak kepengen makan nih, atau saya malah ini. Kadang-kadang bukan itu gitu loh. Jadi sebenarnya gejala depresi ya, salah satunya adalah perubahan pola makan. Entah berlebihan atau berkurang. Nah, kalau dengan kemudian terapi kita lebih punya kendali, yang tadinya berlebihan jadi berkurang. Bukan berarti obat itu mengurangi nafsu makan, tapi dia mengembalikan kepada pola makan yang wajarnya, ya kan? Nah, seperti itu yang Uti ternyata rasakan. Ya. Tapi saya mau sharing juga ya, mau sharing juga. Sebenarnya itu bisa terjadi pada siapa saja. Ya, kalau teman-teman saya tahu beberapa 2 tahun yang lalu mungkin ya, saya juga sempat overweight ya. Masa? Ya, saya juga overweight, pernah saya sampai 89 kilo. 89, tapi dibandingin sama saya masih beratan saya sih Dok, dari timbangan gitu ya. itu.
Oke, tapi itu bukan prestasi. Oke, 89 kilo. Ketika itu banyak teman-teman saya juga ya ada komentar-komentar. Karena orang tahu saya dulu kurus banget. Saya pernah sampai 65 malah. SMA tuh SMA sampai kuliah itu masih 65. Ketika mulai dokter muda meningkat tuh. Iya. Ya kan? Ya begitu juga banyak yang mengejek atau keluarga sebenarnya juga mengatakan, wah gemuk sekali kamu sekarang ya dan sebagainya. Dan ternyata benar Uti bilang, nah, itu tidak membuat kita kemudian termotivasi untuk berubah. Ya, kamu mau tahu ceritanya kemudian tiba-tiba teman-teman saya sendiri, ayolah cek yuk, ya kan demi kesehatan bukan buat apa-apa. Akhirnya cek kolesterol baik, normal. Akhirnya tiba-tiba ternyata gula darah saya meningkat. Gitu. Kemampuan sensitivitas insulin saya untuk memecah gula darah itu menurun. Ya namanya prediabetes. Tapi itu juga belum berubah. Ya kan? Masih belum buat kapok gitu. Iya kan? Ternyata bukan soal kapok-kapokan, ya kan? Kemudian saya datang ke salah seorang teman penyakit dalam. Kasih dong saya obat. Nah, reaksi orang kan biasanya begitu. Mahal juga nggak apa-apa, yang penting efektif biar cepat turun. Diresepin lah saya. Tulisannya adalah 3 macam. Wah, bingung juga saya. Banyak banget obatnya, 3. Terus setelah saya baca, tulisannya cuma ubah pola hidup. Mahal ini gitu dia bilang. Mahal ini. Benar mahal sih untuk betul, dan akhirnya jadi gini loh, kita ngomongin soal body shaming bukan berarti ya kita mendukung orang-orang untuk tidak mau berubah menjadi versi yang lebih baik terhadap dirinya, ya kan? Saya yakin Uti juga tidak ada keinginan untuk mempertahankan supaya kita tetap overweight dan punya resiko kesehatan yang lebih tinggi, ya kan? Apalagi yang untuk tentu kita ingin berubah, tetapi secukupnya dan bertahan lama untuk diri kita sendiri. Yang membuat saya berubah bukan prediabetesnya, tapi kemudian saya bertemu, ya. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa undang juga ya, masih keluarga juga. Derai dalam sebuah talk show dia bilang, karena dia tahu saya dulu, jadi ketika dulu dia tahu saya kurus ya, dia bilang, oh ya, ya kemudian dia bilang, kenapa bikin member aja di sini ya, beliau kan punya fitness center ya kan. Lalu saya bilang, saya juga udah daftar tapi belum pernah datang. Kan? Itu. Belum ada kesadaran atau kayak gitu ya. Akhirnya kita bicara bahwa kenapa gitu, dia bilang. Ya nggak sempat, saya bilang. Pagi saya sudah kerja, saya udah ini, siang udah ada, malam nggak ada. Terus dia cara gampangnya ngomong, sempat ya? Ya sempat lah gitu kan, kerja ya kan, gimana nggak sempat? Ya akhirnya dia bilang, olahraga itu di waktu luang atau kebutuhan? Kalau kebutuhan ya barang setengah jam 45 menit punya dong waktu sejam, ya karena itu kebutuhan. Lalu saya tanya soal diet misalnya, benar diet tuh tergantung ya kan, tergantung tubuh seseorang, ada yang cocok diet A, B, C dan sebagainya. Tetapi saya terkesan sekali, diet yang baik adalah diet yang bisa kita lakukan sepanjang usia kita, bukan jadi hanya untuk turun tidur gitu. Bukan untuk sekedar kurus gitu. Jadi untuk selanjutnya saya mau turun sampai 8 kilo setelah kan banyak yang setelah 8 kilo naik lagi. Ya karena dietnya hanya untuk supaya kurus. Tapi bagaimana kita menikmati, kemudian saya mulai menemukan ya gimana caranya biar kita menuju ke bentuk tubuh yang lebih ideal, lebih sehat, bukan karena takut sakit. Tetapi supaya kita menjadi lebih sehat, mencintai kesehatan gitu. Bukan untuk ditakut-takuti kalau nanti akan sakit. Iya. Gitu. Benar. Ya kan? Sehingga kita menikmati, olahraganya dinikmati, bukan karena keterpaksaan. Kita terpaksa, bukan karena itu siksaan. Kita makan yang sehat juga bukan karena terpaksa. Tetapi karena kita senang memang makanan seperti itu gitu loh, dan menyenangi tubuh kita. Itu bukan narsis, itu self love. Bagaimana kemudian ya tadi yang saya tanya, gimana? Iya saya kan cantik. Nah itu bagian dari self love. Bagaimana kita punya persepsi yang baik terhadap diri kita.
Itu sebetulnya ya. Okay. Jadi biar my friends gak salah tanggap juga gitu loh ya. Iya. Kita nggak ada bilang mana yang lebih baik, tetapi yang lebih baik tentu sehat. Iya. Ya boleh. Yang kita cari Kadang-kadang kita sehat. agak overweight, ya kan memang ada faktor keturunan, ya kan ada faktor. Ya ada saja yang misalnya makan udah sedikit, tetapi kemudian memang cenderung berlebihan. Iya. Tapi bukan. Ini ada fenomena lucu juga, ya Apa kan? tuh, Dok? Ya di satu sisi overweight itu di body shaming, dikata-katain. Tapi begitu olahraga ke gym dianggap aneh sama orang-orang. Padahal Ngerasa nggak tuh? Padahal yang sebenarnya Iya, seakan-akan yang perlu datang ke gym itu adalah orang yang berat badannya ideal. Yang udah langsing, yang udah bener-bener Iya, terbentuk gitu. Seakan-akan kalau enggak, padahal kan sebenarnya siapapun itu bisa. mempunyai hak untuk hidup sehat. Tapi untuk begitu berolahraga, ya kan? Begitu orang overweight di treadmill aja, langsung gede banget tuh badannya. Susah tuh pada kalau ngurusin. Seperti itu gitu loh. Kayak nggak ada tempat yang aman gitu loh untuk kaum saya, Dok. Tolong. Ya, tapi gini, ketika kita sudah berusaha menyenangi apa yang kita lakukan, menyenangi pola hidup kita, kita berubah bukan untuk orang lain, ya. Kemudian perlu juga menerima diri kita. Apa sih? Mungkin kita memang harus seperti ini, tetapi apa yang bisa kita pahami? Saya mau tanya nih, sekarang Uti punya pasangan nggak? Punya. Keren kan? Bagaimana? Kan pasangan pasti menyayangi kita juga, ya kan? Dengan apa namanya? Dengan keadaan kita, ya kan? Bukan karena keterpaksaannya kan saya pikir, ya kan? Pasti dia bisa melihat sesuatu yang sangat baik, sangat cocok yang ada pada Uti. Jadi soal berat badan itu bukan soal benar dan salah, tapi soal rasa cocok dengan perasaan kita, ya kan? Jadi kita perlu berusaha, siapapun punya hak untuk itu, ya kan, berusaha menjadi versi terbaik dalam dirinya, baik secara mental maupun secara fisik. Tapi ketika kita sudah melakukan hal itu, yang penting adalah menerima, memaklumi bahwa ini loh, ternyata kita seperti ini, gitu loh, ya kan. Tapi ya, Dok, ya dari yang saya alamin nih dan teman-teman juga ini buat my friends juga ya, self love itu susah banget. Jadi kalaupun kita mengatakan saya sudah cinta sama diri saya, sama kayak tadi saya misalnya aku cantik kok kayak gitu, saya saat ini saya menerima keadaan saya kayak gini. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, jauh di dalam lagi, itu kayak masih ada rasa kok saya meragukan sendiri jadi kecintaan saya sama diri saya karena kayaknya mungkin masih ada yang mau dicari atau gimana gitu. Jadi susah banget self love itu, perlu waktu yang panjang banget self love itu. Dan itu menurut saya manusiawi ya. Mana ada sih orang di muka bumi ini dalam keadaan hidup kemudian sangat puas dengan dirinya. Ya kan? Manusia ini rasanya tempat ketidakpuasan ya. Kalau sudah turus kurang lagi lah, kurang ini. Nanti kalau sudah kurus kurang putih, kalau sudah putih kurang ini, kurang itu, selalu ada aja sih ya. Kita kadang-kadang, kita juga tidak perlu terlalu keras pada diri kita. Kalau itu yang terjadi ya itu bagian lah, manusiawi lah, ya kan. Tapi kita berlatih setiap hari, berlatih untuk self love, ya kan, berlatih untuk tekun, ya kan. Ini juga saya mau terima kasih nih sama Uti, ya kan, sudah terus berusaha, ya kan, berjuang untuk diri sendiri. Ya kan, sempet sih ya terapinya nggak teratur ya kan, tetapi nggak apa-apa, tapi kan bounce back, balik lagi, ya kan, dan kemudian betul-betul memahami, punya insight untuk hal itu. Dan saya yakin Uti berjuang ya untuk kemudian kesadaran soal body shaming ini bukan untuk pembenaran ya, bahwa kita lebih baiklah kita semua gemuk, ya enggak juga. Ini bukan soal gemuk atau kurus. Ingat ya, body shaming ini bukan hanya pada orang overweight. Tapi orang yang kurus juga bisa kena overweight. Yang mungkin kulitnya dirasa nggak putih, nggak pede, jadinya ingin putih banget. Itu. Bisa atau yang payudara kepengen besar, ya, jadi obsesi aja ya kan. Ada juga tuh yang seperti itu, ya. Benar-benar. Dan sebenarnya pada remaja ini sangat rentan. Karena apa sebenarnya pada remaja itu paling susah, ya, paling susah. Begitu tinggi dikit panggil jerapah, pendek dikit dipanggil cebol, begitu gemukan dikit kayak tadi, ya kan,
babi tepung, ya kan? Kemudian kalau kurus, lu kremian, gitu kan? Macam-macam lah sebenarnya. Ya itu sebenarnya bagaimana kita mengubah kultur ya dalam masa remaja, bahwa jangan membiasakan lah. Bagaimana bukan melihat kekurangan teman-teman kita, tetapi bisa melihat kelebihan teman-teman kita, sehingga bisa termotivasi dan belajar mendengar. Setiap orang tuh ya kan itu udah cerita sebenarnya tanpa diomong-omongin begitu sebenarnya kita sudah paham. Coba kalau ada yang tepat, kuping yang tepat mendengarkan saat itu, ya kan, kemudian bisa memotivasi, nah kemudian bisa menemukan, ya kan, mendengar dan tidak menjudge ya. Kemudian kita memutuskan untuk berubah untuk diri kita sendiri. Betul. Ya kan, syukur-syukur kemudian dengan versi terbaik kita ada yang cukup menghargai itu dan ketemu yang cocok, jadi ketemu jodohnya. Ya kan, itu barangkali my friends ya. Jadi bisa kemana-mana ya ngomongin body shaming. Terus mungkin untuk my friends, kalau misalnya ada pertanyaan atau hal untuk di-share, bisa nih via komen. Kita tungguin. Wah, itu ada dapat virtual hug. Ya kan, kebanyakan jempol, ya kan. Semangat kakak. Wah, ini banyakan yang menyemangati nih. Pertanyaannya belum ada ya. Maka kita tungguin kok untuk pertanyaannya, Dok. Oke, nggak apa-apa, nggak perlu. Ini nih, ada pertanyaan untuk saya, nah nanti bisa dibagi juga untuk my friends nih. Apa sih sebenarnya tanggapan yang cocok atau bagaimana kita harus menanggapi orang-orang yang iseng body shaming kita? Ya penting banget ya. Kita belum harus bahas ngapain itu ya. Ya. Tanggapi dengan cukup serius tapi casual aja. Wah, seperti acaranya Uti ya. Saya boleh juga kan promo. Nanti Uti punya acara khusus ya di podcast Diskoria, itu Prabot. Nah, Prabot itu apa? Percakapan, perbincangan ringan tapi berbobot. Wah, penasaran kan? Mantap, ditunggu. Ya. Nah, ini nih, cara menanggapinya harus dengan Prabot nih. Ringan tapi berbobot. Serius tapi casual, ya kan? Kita bilang, I message. Ya, utarakan perasaan kita. Jangan bilang, kamu kok jahat banget sih, kamu kok ini sih. Itu biasanya bertengkar. Iya, pasti itu menyinggung orang yang dan tidak bermanfaat. Lebih baik saya depannya. Namanya I kan, I message. Jadi saya. Aku jengkel loh sebenarnya. Aku tahu kamu bercanda, tetapi aku jengkel loh rasanya kalau dipanggil-panggil begitu. Enakan jangan panggil gitulah. Ya kan? Kalau orang Bali saya bilang kan, bikin nama itu susah loh. Kan, mesti dibantenin gitu. Sekarang kalau namanya dipanggil dengan brot, nut, aduh, enak banget ganti-ganti nama orang. Saya pikir kalau kita ngomong begitu orang nggak akan tersinggung kan. Iya sih. Oke, itu bercandaan lah, saya tahu buat kamu. Tapi kok aku jengkel ya, kok aku sedih dengernya. Nanti kalau kamu ngomong begini cepet lupa, aku nanti nggak bisa tidur loh gara-gara mikirin seperti ini. Nah, ya kan. Nah, my friends di sini sudah tahu kisah ini, ya jangan nanggapinnya lebay nih, jangan seperti itu. Yang butuh, gitu ya. Soalnya kan? Ini realita loh, ini yang pasti butuh banyak banget ditemui di luar sana. Kita sambil nunggu begini. Ada yang tanya. Ayo silakan. Dari Surya Wijaya, apakah istilah body shaming dalam bahasa Indo itu ada, Kak? Contoh bullying dalam bahasa Indo itu perundungan. Dan juga saya ingin tanya, apakah ada dampak sosial yang mempengaruhi kehidupan korban body shaming? Iya, apa ya body shaming ya? Body shaming. Perundungan saya baru dengar fisik. Saya baru dengar malah istilah perundungan itu. Perundungan, kalau itu udah baku tuh. Kalau bullying itu bahasa Indonesia perundungan. Ya mungkin nggak tahu, kita usulkan aja ya. Iya. Kalau saya biasanya pakai katanya tuh ngejek-ejekan gitu. Penampilan fisik mungkin ya. Oke. Iya, itu bahasa Indonesia. Iya, keren juga ya. Perundungan kondisi fisik. Kita patenkan hari ini juga. Perundungan. Iya, berkat Surya Wijaya. Iya, terima kasih Surya Wijaya. Terus itu Dok, ini please di save videonya. Ya tentu ini kita save, nanti juga akan ada di IGTV, kemudian ada di YouTube dan podcast dan Spotify juga. Itu Surya masih belum dijawab Dok ya. Apa itu? Dampak sosial. Dampak sosial yang mempengaruhi kehidupan korban. Ada banget. Gimana Ti? Wah, ini yang ini nih survivor. Gimana Ti? Dampak sosial yang saya rasakan sih mungkin saya lebih nyaman untuk menyendiri.
Karena menurut saya kalau saya berada di lingkungan yang banyak orang, akan kemungkinan lebih besar. Berisiko. Iya, saya dapat gunjingan, pergunjingan, jadi mager ya iya. di kamar. Padahal mager lebih nggak sehat. Iya, malah bikin. Tapi ya gimana? Karena itulah dilemanya. Jadi kita di satu sisi juga kita dibuat seperti antisosial mungkin, Dok. Jadi kalau jogging di lapangan mungkin bisa nih print baju isi tulisan, jangan komentar gitu kan, atau anti body shaming gitu kan. Wah, orang udah ngerti, wah ini jangan nih. Langsung viral. Langsung siapa berani sama saya? Wah. Ini selanjutnya ada dari Zoter Veregren. Maaf ya kalau misalnya ada yang salah penyebutan nama. Cyberbullying nih sekarang marak banget nih, Dok. Menurut dokter bagaimana nih dengan tema ini? Kadang banyak yang salah kaprah karena cyberbullying juga bisa jadi sarana blow up untuk memviralkan kejadian yang menyimpang di masyarakat. Oh betul. Iya. Cyberbullying itu juga. Ya. Jadi ini tadi juga ada ceritanya kan, bagaimana Uti kemudian difoto, kemudian fotonya di-share. Itu sebenarnya termasuk cyberbullying kan? Iya. Bisa di platform manapun, di media manapun, bisa di media sosial ya. Dan itu cukup sering terjadi. Banyak juga orang merasa itu wajar, padahal sebenarnya itu juga luar biasa berbahaya. Berbahaya banget. Hal itu. Jadi nanti barangkali ini bagus juga kalau nanti diobrolkan ya. Iya. Ya, dia bullying dalam bentuk apapun, termasuk cyberbullying itu lebih parah menurut saya. Karena apa? Dampaknya akan seumur hidup. Iya. Karena konten itu akan terus tersebar. Iya. Dan selamanya. Apa yang ada di internet akan selamanya ada di internet. Ya, itu jeleknya. Dan kita akan sulit ya hal tersebut. Oke. Itu ada lagi yang lain. Saya yakin nih my friends penasaran juga ya, topiknya menarik. Nanti kita sambung nih kalau soal banyak yang soal bullying nanti kita akan buat kontennya lagi. Buat soal itu. Oke. Ya untuk my friends sekalian mungkin bisa ditunggu untuk episode selanjutnya ya, Dok ya. Di episode 3 nanti. Oke, kita closing dulu lah ya kan supaya penasaran. Oke, my friends, itu nih kita podcast jadi gini ya. Live IG-nya antara gsterai.com, komunitas teman baik dan Diskoria 88. Diskoria 88. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Oke, bye-bye my friends. Bye my friends. See you.